Mengeluh di dalam kasih karunia Tuhan itu baik. Teruslah ingatkan diri Anda bahwa Anda hidup di dunia yang mengeluh menantikan penebusan. Tetapi ingatkan diri Anda juga bahwa salib menjamin keluhan itu suatu hari nanti akan berakhir. Jika Anda mengeluh, Anda memiliki alasan yang sah untuk melakukannya. Milikilah masa-masa untuk mengeluh, itu sehat secara rohani. Tuhan mendengar keluhan Anda dan meresponi dengan kepedulian penuh kasih dan lembut. Nah, masalahnya banyak keluhan kita bukan saja tidak sehat secara rohani, namun juga melemahkan secara rohani. Mengeluh karena tidak mendapat keinginan hati atau seseorang yang menghalangi jalan kita. Keluhan kita lebih kedengaran mencibir, ketahuilah, itu pertanda diri kita yang ingin terus berkuasa mutlak untuk menjamin segala keinginan kita terwujud. Lebih tepatnya, keluhan kita lebih merupakan rasa frustasi yang berpusat pada ego diri, yang akhirnya membuat kita putus asa, patah semangat dan kepahitan. Jika kita mengeluh, kita memiliki alasan mengeluh, karena hidup di dunia yang hancur di bawah pengaruh dosa. Setiap hari, kita disambut dosa di lingkungan bekerja, dalam budaya, dalam lembaga dan dosa individu. Dosa itu selalu mempercaya, memecah belah, menghancurkan. Sekarang pikirkan kapan biasanya mengeluh. Saat kecewa, saat berduka, saat menderita, frustasi, ketika berbagai hal berjalan tidak seperti dipikirkan, saat kelelahan, ketika merasa lemah. Mengeluh untuk alasan yang benar itu benar, sedih dan berduka karena melihat akibat dosa di sekitar Anda. Berduka ketika Anda sadar telah membiarkan diri dibudaki oleh dosa, meratapi efek dosa, misalnya politik uang di masyarakat, di pemerintahan. Mengeluh ketika melihat orang-orang yang dikasihi terperangkap dalam tipu muslihat dosa itu benar. Namun, selalu ingatkan diri Anda bahwa Anda tinggal di tempat yang mengeluh. Paulus berkata dalam Roma pasal tanggal 8 ayat tahun 11, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama sakit bersalin. Menghindari mengeluh membuat Anda teralihkan untuk memikirkan pergumulan Anda dengan dosa. Itu seperti mencoba meyakinkan diri Anda sedang baik saja, membuat hati Anda mati rasa. Memang wajah Anda bisa bahagia, tetapi hati dan jiwa Anda merana. Mencoba meyakinkan diri sendiri, agar merasa nyaman dengan hal-hal yang tidak baik memang sungguh menggoda. Jadi, dibutuhkan kasih karunia untuk mengeluh atas dosa internal dan eksternal. Saat melakukan dosa, dosa tidak kelihatan mengerikan tetapi menarik. Anda tidak lagi memikirkan bahaya hati yang sudah nyaman dengan menerima suap money politik karena Anda terjebak memikirkan bagaimana Anda akan menghabiskan uang yang diperoleh. Bagian dari tipu daya dosa adalah kemampuannya untuk membuat apa yang merusak tampak menarik. Ketika Anda mengeluh tentang kehancuran yang dibuat oleh dosa, Anda mengeluh karena Anda telah diberkati dengan mata yang melihat dengan jelas, pikiran yang bijak, hati yang telah dilembutkan dengan kasih karunia. Masalahnya bukanlah kita mengeluh, tetapi kita mengeluh dengan egois, atau kita tidak mengeluh sama sekali. Kasih karunia akan membuat Anda mengeluh dengan benar dan kemudian mengubah keluhan menjadi sukacita. Anda tahu Tuhan menemui Anda dalam keluhan Anda. Rasul Paulus mengatakan bahwa Tuhan mendengar dan menjawab ketika kita mengeluh dengan perkataan yang tidak terucapkan. Roma pasal tanggal 8 ayat tahun 26-27. Kita mengeluh bukan ke udara sebagai pelepasan, kita mengeluh kepada Dia yang mengundang kita dan berjanji untuk mendengar dan menjawab. Kita mengeluh kepada Dia yang ada di dalam kita dan ada di pihak kita. Kita mengeluh kepada Dia yang telah memenangkan kemenangan atas segala sesuatu yang kita keluhkan. Ia tidak beristirahat sampai anak-anaknya mengalami semua buah kemenangan itu. Dengan demikian, keluhan kita bukan kemarahan yang egosi, tetapi seruan minta tolong kepada Dia yang memiliki kuasa, otoritas, hikmat dan kasih karunia untuk membantu kita. Di dalam keluhan kita, kita mengakui bahwa kita terlalu sering mengeluh untuk alasan yang salah. Jadi, berhentilah dan mengeluhlah. Biarkan hati Anda merasakan beban berat dosa di dalam maupun di luar sepenuhnya. Amatilah hidup Anda, amatilah hati Anda, amatilah semua pemikiran, perkataan, perilaku Anda, dan pergumulan orang-orang di sekitar. Amatilah dunia yang Anda tinggali dan temukanlah alasan untuk mengeluh. Biarlah kesedihan dosa mendorong Anda sekali lagi ke salib di mana juru selamat Anda mengeluh bagi Anda saat Ia menanggung beban dosa yang mengerikan.
Luangkanlah waktu untuk membiarkan kesedihan meresap masuk supaya Anda dibawa kepada perayaan penebusan. Karena Anda ingat bahwa hutang dosa Anda telah dilunasi dan kemenangan akhir atas apa yang membuat Anda mengeluh telah dijamin.